Hai guys, selamat malam semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Indra. Film kali ini akan bercerita mengenai kembalinya seorang mantan agen rahasia terbaik asal Prancis untuk menyelamatkan anaknya yang menjadi buronan negara setelah identitasnya yang kebal terhadap hukum disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Bisakah sang agen menyelamatkan sang anak? Yuk tak usah berlama-lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam isi ceritanya. Berlatar belakang di kota Kiev, Ukraina, terlihat seorang pemuda diculik oleh sekelompok penculik. Namun tanpa mereka sadari, di atas mereka telah bersiap seorang mantan agen rahasia bernama Richard yang telah diperintahkan untuk menyelamatkan pemuda itu. I'm a friend. Dengan teknik bela diri tingkat tinggi serta pengalamannya dimiliki oleh Richard, ia pun berhasil menyelamatkan si pemuda dan pergi dari tempat itu. Personne ne peut la toucher. Sementara itu, jauh di Prancis, seorang pemuda bernama Simeon. Ia menantang serta meremehkan pihak polisi, sehingga ia pun dikejar oleh beberapa orang polisi. Namun ketika para polisi telah berhasil menangkap Simeon, ternyata Simeon menggunakan identitas dari seorang pria bernama Arsi yang memiliki kebalan hukum di negara Prancis, sehingga pihak kepolisian pun tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa membiarkan Simeon pergi begitu saja. Berpindah ke kantor luar negeri Paris, Prancis, Lazari menemukan transfer gaji yang mencurigakan dari pekerjaan fiktif. Paul mengatakan jika Lazari tak usah mengurusi masalah itu dan sebaiknya ia juga tidak ikut campur dalam masalah itu. Namun Lazari tidak bisa mengabaikan hal itu begitu saja. Ia pun mencari beberapa data mengenai Arsi, di mana diketahui Arsi mendapat gaji sebesar 1.580 euro per bulan sejak tahun 1995. Mengetahui hal itu, Lazari pun langsung memblokir serta melaporkan semua akun milik Arsi. Namun tanpa ia ketahui, tindakannya yang membatalkan semua informasi rahasia mengenai Arsi akan menimbulkan masalah yang besar. Dan benar saja, para pasukan bersenjata lengkap pun mulai bergerak serta mengumumkan jika penetapan Arsi sebagai rahasia negara telah dicabut dan berubah menjadi buronan negara. Sementara itu, di tempat lain, Arsi serta temannya yang bernama Momo, mereka berniat mengambil gaji bulanan milik Arsi. Namun Arsi tidak bisa mengambil uang gajinya bulan ini karena memang telah diblokir oleh Lazari. Lalu Arsi pergi menemui seorang pria bernama Fernand yang selama ini ia anggap sebagai ayahnya. Di sana Arsi memberitahu Fernand bahwa transfer gajinya bulan ini tidak keluar. Fernand yang mendengar hal itu, ia pun sangat kaget dan memberitahu Arsi bahwa sekarang mereka ada dalam bahaya. Fernand yang menyadari mereka sekarang berada dalam kondisi yang sangat genting. Ia pun memberitahu Arsi jika sebenarnya ia bukanlah ayah dari Arsi. Fernand mengatakan ayah Arsi sebenarnya adalah seorang agen rahasia bernama Richard. Fernand kemudian minta Arsi untuk segera pergi, sementara ia akan berusaha menahan para polisi yang sedang mengejar Arsi. Sayangnya ketika para polisi datang, Fernand malah terkena serangan jantung yang membuatnya harus tewas. Di luar, Arsi yang berusaha kabur, ia harus tertangkap oleh pihak polisi setelah pihak polisi melakukan operasi gabungan untuk bisa segera menangkap Arsi.
Jauh di Ukraina, Richard menyerahkan si pemuda kepada ayahnya. Di sini ayah pemuda itu meminta Richard untuk berpesta dalam rangka merayakan keberhasilan mereka. Namun Richard menolaknya dan mengatakan bahwa ia ada urusan keluarga. Kembali ke Paris, Prancis, tepatnya di kantor dinas rahasia, Komandan Guy serta Ibu Menteri, mereka bertemu dengan Jenderal Hugo, di mana Guy bertanya kepada Jenderal Hugo mengenai Richard, karena Guy sadar setelah ditangkapnya Arsi, pasti Richard akan kembali untuk menyelamatkan anaknya. Jenderal Hugo menjelaskan jika Richard adalah agen rahasia terbaik di dunia dan memiliki julukan sang kabut karena ia sangat sulit untuk ditangkap. Rhinocéros à main nue. Los mitos. Hugo juga memberitahu Komandan Guy serta Ibu Menteri jika dulu Richard adalah agen yang menjalankan operasi Gendama, di mana operasi itu adalah operasi yang sangat rahasia bagi negara Prancis. Dan setelah operasi itu, Hugo memerintahkan Richard untuk tidak kembali ke Prancis demi menjaga rahasia negara. Richard pun sepakat akan hal itu, namun dengan syarat ia meminta anaknya yaitu Arsi diberi kekebalan terhadap hukum serta dibiayai oleh negara sumber hidup, di mana pada waktu itu pemerintah Prancis telah sepakat akan permintaan dari Richard. Sementara itu di tempat lain, Richard menemui temannya yang bernama Margaret, di mana Margaret memberitahu Richard bahwa Fernand telah tewas, serta anaknya yaitu Arsi telah ditangkap oleh pemerintah karena kekebalan terhadap hukum yang ia miliki telah dicabut dan dianggap sebagai buronan negara. Margaret kemudian memberikan dokumen milik Arsi kepada Richard. Esoknya Richard menyamar sebagai petugas kebersihan dan mengecek rumah milik Arsi. Di sana ia bertemu seorang wanita bernama Dalila yang merupakan adik dari teman Arsi yaitu Momo. Tak lama mereka dihadang oleh dua pengedar pil kiri saingan dari Dalila, di mana dua pengedar itu berniat mengajar Dalila karena ia telah melakukan transaksi di daerah mereka. Namun ketika dua orang itu hendak menyerang Dalila, Richard pun langsung membantunya. Semenjak saat itu, Richard pun memutuskan untuk bekerjasama dengan Dalila untuk mencari tahu siapa orang yang telah menyalahgunakan identitas dari anaknya sehingga Arsi menjadi buronan negara. Tak lama Richard memeriksa kamera CCTV dari rumah Fernand, di mana Richard melihat dua orang tentara bayaran yang telah berhasil mengambil senjata rahasia bernama Big Mac. Big Mac sendiri adalah senjata yang dibuat pada tahun 1990, di mana senjata itu bisa mematikan semua alat elektronik dalam sekejap, sehingga jika Big Mac jatuh ke tangan orang yang salah, maka itu akan menjadi masalah yang sangat serius. Malamnya Richard kembali menemui Margaret, di mana ia menanyakan mengenai proyek Big Mac serta informasi terupdate tentang Arsi. Margaret mengatakan jika proyek Big Mac telah ditunda, sedangkan kabar terbaru dari Arsi adalah ia akan dipindahkan besok pagi. Singkat cerita, paginya proses pemindahan Arsi pun dilakukan. Namun tanpa diduga, ternyata proses pemindahan itu telah disabotase oleh Richard, sehingga dengan mudahnya Richard berhasil membawa Arsi pergi. Sepanjang perjalanan Arsi nampak kebingungan karena memang dari kecil ia tidak pernah melihat wajah dari ayahnya, dikarenakan Richard yang tidak pernah pulang setelah ia menjalankan operasi Gendama. Arsi yang tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, ia pun berniat untuk kabur. Namun tiba-tiba mereka diserang dan dikejar oleh para polisi serta tentara bayaran yang telah dibayar untuk membunuh Arsi. Namun untungnya Richard kembali berhasil menyelamatkan Arsi.
Sementara itu di kantor dinas razia, Lazari diinterogasi oleh pemerintah mengenai siapa yang telah menyuruhnya mencabut semua hak milik Arsi. Lazari mengatakan jika ia melihat adanya penyalahgunaan identitas dari Arsi, sehingga ia pun mencabut semua hak milik Arsi demi keamanan negara. Komandan Guy yang menyadari jika Richard pasti sekarang sedang mengincar Lazari, ia pun berencana menjadikan Lazari sebagai umpan agar pemerintah bisa menangkap Richard. Et alors? Il risque plutôt d'être sa cible. Di rumah, Richard mengaku kepada Arsi kalau namanya adalah Josh. Ia melakukan semua itu karena ia belum siap menjelaskan kepada Arsi jika ia adalah Richard, yaitu ayah kandung dari Arsi. Arsi kemudian bertanya kenapa semua orang sekarang mengejarnya. Di sini Richard pun menjelaskan jika ada seseorang yang menggunakan identitas milik Arsi untuk menjual senjata. Karena dulu ayah Arsi telah memberikan kekebalan hukum terhadap Arsi. Arsi yang baru tahu kalau ia memiliki kekebalan terhadap hukum. Ia pun sangat kaget akan hal itu. Di tempat lain, Paul terlihat menemui Simeon. Dan di sini terungkap fakta jika Paul adalah orang yang telah membantu Simeon untuk bisa mendapatkan identitas dari Arsi. Semua itu Paul lakukan agar ia bisa menjual senjata Big Mac tanpa terjerat oleh hukum. Singkat cerita, Lazari dikirim oleh Guy ke suatu tempat untuk memancing Richard agar pemerintah bisa menangkapnya. Tak lama Dalila menaruh sebuah kotak yang berisikan sebuah ponsel agar Richard bisa berkomunikasi dengan Lazari, di mana dalam telepon itu Richard menyuruh Lazari untuk memakai sebuah helm serta melepas semua pakaian yang dipakai dan pergi dari tempat itu menggunakan skuter yang telah ia setting otomatis untuk menuju ke tempatnya. Richard mengatakan bahwa di dalam helm yang sedang Lazari pakai, ia telah memasang bahan peledak berjenis C4 yang akan menghancurkan kepala Lazari jika ia telat 1 menit saja. Komandan Guy serta Jenderal Hugo yang terus memantau Lazari. Mereka menyuruh anak buahnya untuk mengikuti kemana saja Lazari pergi. Dan benar saja, ketika Lazari telah tiba di tempat yang telah ditentukan oleh Richard, para polisi pun langsung berusaha menangkap Richard. Namun di sini, Richard dengan mudahnya berhasil mengalahkan para polisi itu dan berhasil kabur dari tempat itu. Richard kemudian membawa Lazari ke tempatnya. Di sana Richard menjelaskan kepada Lazari jika dulu kakek Lazari telah jadikan kambing hitam dalam operasi Gendama. Dan sekarang Lazari juga tengah dijadikan kambing hitam dalam operasi rahasia pemerintah. Di sini Richard meminta Lazari untuk bekerjasama dengannya agar bisa menggagalkan operasi rahasia pemerintah. Awalnya Lazari menolak, namun setelah Richard mengatakan jika ini harus Lazari lakukan demi balas dendam operasi Gendama yang dulu menjadikan kakek Lazari sebagai kambing hitam. Lazari pun akhirnya sepakat bersama dengan Richard, di mana Lazari mengatakan jika dalang dibalik semua ini adalah seorang pria bernama Paul. Tak lama Richard melihat permen karet yang menempel di sepatu milik Arsi, yang mana hal itu menandakan jika Arsi tadi keluar dari rumah. Richard yang menyadari kondisi mereka dalam bahaya, ia pun segera meminta Arsi serta Lazari untuk segera pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh tentara bayaran milik pemerintah. Di sini mereka pun kembali masuk ke dalam ruangan rahasia dan langsung mengujinya. Arsi bertanya apakah pintu baja ini bisa menahan semua peluru. Richard menjelaskan jika pintu itu kebal terhadap semua peluru, tapi pintu itu tidak bisa menahan bahan peledak berjenis C12. Tentara bayaran yang telah mengetahui hal itu, mereka pun memasang bahan peledak berjenis C54, yang mana pastinya hal itu akan menghancurkan serta membunuh mereka semua. Di tengah kepanikan itu, untungnya Arsi berhasil menemukan pintu rahasia untuk keluar dari ruangan itu. Dan akhirnya mereka semua pun berhasil keluar dari ruangan itu sebelum bom itu meledak.
Di luar mereka langsung dijemput oleh Dalila serta Mumu menggunakan mobil daging. Sedangkan dua tentara bayaran milik pemerintah, mereka mengabarkan kepada Paul jika mereka telah berhasil membunuh Richard, Arsi, serta Lazari. Di mobil, Richard meminta Lazari untuk menaruh sebuah mikrofon di tempat kerja dari Paul agar ia bisa mengetahui informasi di mana Paul akan melakukan transaksi senjata rahasia. Namun sebelum itu, Richard terlebih dahulu memukul Lazari agar ia terkesan seperti orang yang baru saja terkena ledakan. Lazari pergi ke kantornya dengan kondisi wajah yang bonyok. Paul yang melihat Lazari, ia pun sangat heran kenapa Lazari bisa selamat dari ledakan itu dan mengabarkan kepada Guy jika Lazari masih hidup. Lazari kemudian menyelinap masuk dan menaruh mikrofon sesuai perintah dari Richard. Namun sayangnya, Lazari malah tertangkap oleh tangan kanan dari Guy dan dibawa untuk diinterogasi. Alexandre Lazare, il est là? Oui. Di sana, Lazari diminta untuk menjelaskan bagaimana sketsa wajah dari Richard. Namun Lazari yang sudah sepakat bekerjasama dengan Richard, ia pun dengan sengaja menyalahkan gambar sketsa wajah dari Richard, yang mana sketsa wajah itu sangat jauh sekali dengan wajah Richard dan lebih mirip seperti Homer Simpson. Plus proche de Homer Simpson quand même. Tak lama, Guy datang untuk mengecek sketsa wajah milik Richard yang telah dibuat berdasarkan penjelasan dari Lazari, di mana ketika Guy melihat sketsa wajah itu, untungnya Guy percaya jika itu memang Richard, karena Guy berpikir mungkin Richard selama ini sulit ditangkap karena ia selalu mengoperasi bentuk wajahnya. Alhasil, Lazari pun dilepaskan karena ia dianggap telah membantu pemerintah. Lazari kemudian memberikan informasi kepada Richard jika Paul akan melakukan transaksi di sebuah kolam renang. Namun sebelum mereka melakukan aksinya, Richard meminta Lazari agar mereka menginap satu malam di rumahnya, karena Richard menganggap rumah Lazari ini sudah aman karena Lazari telah dianggap membantu pemerintah. Di sana mereka semua terkesima melihat rumah Lazari, di mana di dalam rumah Lazari ada beberapa tiang yang disediakan khusus oleh Lazari untuk para penari tiang yang selama ini sering ia booking. Momo yang sangat terkesima, ia pun mempraktekkan bagaimana gerakan ketika para penari tiang itu mulai bergoyang. Oke, je vous prie. Lazari yang tidak mengetahui jika selama ini Richard masih merahasiakan identitasnya kepada Arsi. Ia tersengaja mengatakan kepada Arsi jika Richard adalah ayah yang baik bagimu, karena ia rela datang jauh-jauh hanya untuk menyelamatkanmu. Arsi yang mendengar hal itu, ia pun kecewa terhadap Richard. Kenapa dari awal mereka bertemu, Richard malah mengaku sebagai Josh dan tidak menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah Richard, ayah kandung dari Arsi. Di sini Richard pun berusaha menjelaskan semuanya kepada Arsi, namun Arsi nampak belum bisa menerima semua penjelasan yang dikatakan oleh Richard. Singkat cerita, paginya Richard pun membangunkan mereka semua dan menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap Simeon serta Paul agar transaksi itu bisa dibatalkan. Di sini Richard melarang Arsi untuk ikut dalam misi karena itu akan sangat berbahaya baginya, sehingga Richard pun terpaksa mengikat Arsi di tiang penari. Sayangnya ketika Richard serta yang lainnya sudah pergi, Arsi berhasil meloloskan diri dari ikatan itu dan segera pergi menyusul mereka. Di luar, Dalila serta Momo mereka menunggu di mobil, sedangkan Richard bersama Margaret mereka menyamar masuk ke dalam agar bisa menggagalkan rencana itu. Sayangnya ketika mereka telah melihat Simeon, ternyata Paul membatalkan transaksi itu, sehingga Richard pun harus membatalkan rencana mereka.
Masalah kembali muncul ketika Margaret ternyata tidak bisa berenang, sehingga Richard pun harus berusaha menyelamatkan Margaret. Ditambah lagi ketika Richard melihat Arsi yang menyelinap masuk ke dalam untuk mengambil identitas miliknya yang dipakai oleh Simeon. Di dalam, Arsi berhasil menemukan paspor milik Simeon yang menggunakan identitas miliknya. Namun di waktu yang sama, dua bodyguard Simeon tiba-tiba datang dan langsung mengajar Arsi. Untungnya tak lama Richard datang dan langsung menolong Arsi. Ketika Richard telah berhasil mengalahkan dua wanita itu, muncul dua tentara bayaran milik pemerintah yang langsung menyerang Richard. Awalnya Richard cukup kewalahan melawan dua tentara itu, namun untungnya Dalila datang di waktu yang tepat dan berhasil melumpuhkan dua tentara bayaran itu. Simeon yang mendengar adanya keributan, ia pun segera keluar dan langsung menembak dengan membabi buta. Untungnya Arsi berhasil memukul Simeon dari belakang, sehingga mereka pun akhirnya berhasil menangkap Simeon. Setelah kejadian itu, kini Richard pun mengetahui jika Paul akan menjual senjata rahasia itu kepada putra kerajaan Turkistan, yaitu Simeon, yang telah berhasil mereka tangkap. Richard lalu minta paspor milik Simeon yang telah berhasil Arsi ambil. Sayangnya Arsi mengatakan di mana di dalam pertarungan waktu itu, paspor itu terjatuh entah di mana, dan ia hanya bisa mengambil ponsel milik Simeon. Di tengah kebingungan itu, Richard memiliki sebuah ide untuk menelpon Paul dengan mengaku sebagai Simeon, karena memang Richard bisa menirukan beberapa jenis suara orang. Paul yang percaya jika itu adalah Simeon, ia pun sepakat untuk melakukan transaksi malam ini juga. Simeon, ça va? Vous êtes où? Vous êtes où là? À ton avis, cogne. Je bloque l'ambassade franco-espagnole. 21h dans ma salle privée. Cogne. Sekarang Paul tinggal memikirkan bagaimana ia bisa mendapatkan uang senilai 30.000 euro sesuai dengan jumlah yang diminta oleh Paul. Di sini Richard pun langsung menelpon bos mafia asal Ukraina yang dulu anaknya pernah ia selamatkan, di mana Paul minta uang senilai 30.000 euro sebagai imbalan karena ia dulu pernah menyelamatkan anak bos mafia itu. Bos mafia yang merasa banyak berhutang kepada Richard, ia pun sepakat dan akan segera mengirimkan uang itu. Okay, it's just some bullshit. Singkat cerita, malamnya Richard serta yang lainnya, mereka menyamar untuk melakukan transaksi dengan Paul, di mana Momo menyamar sebagai pelayan, Lazari menyamar sebagai pengunjung, Arsi menyamar sebagai Simeon, Dalila menyamar sebagai bodyguard, sementara Richard yang menyamar sebagai mbak-mbak open PO dari Simeon. Sementara itu di luar, terlihat Komandan Kate telah bersiap bersama semua pasukannya untuk bisa menangkap Richard. Karena memang Richard dengan sengaja memberitahu Kate agar pemerintah mengetahui jika sebenarnya Richard ingin menyelamatkan negara. Sayangnya ketika Paul telah sepakat akan transaksi itu, datang dua tentara bayaran yang telah mengetahui jika mereka telah dijebak oleh Richard. On va jouer. Game over. Arsi serta Dalila yang melihat Richard kewalahan, ia pun berusaha membantu Richard dan meninggalkan koper Big Mac begitu saja. Paul yang melihat koper Big Mac, ia pun langsung mengambilnya dan berusaha pergi dari tempat itu. Untungnya Arsi melihat hal itu dan langsung menangkap Paul. Tak lama datanglah Margaret yang membantu Arsi untuk menangkap Paul. Richard kemudian meminta Margaret untuk menyerahkan Paul kepada pihak polisi, serta meminta Arsi untuk mengambil uang transaksi dan pergi bersama Margaret. Sementara ia akan berusaha menahan para tentara bayaran. Écoute ton père, toi. Ça fait mal. Ça fait mal. La serre.
Richard akhirnya berhasil mengalahkan dua tentara bayaran itu, dibantu oleh Lazari yang datang di waktu yang tepat. Lazari kemudian bertanya kenapa Richard membiarkan Paul pergi bersama Margaret, di mana ternyata Margaret adalah ibu kandung dari Paul. Richard yang menyadari Arsi dalam bahaya, ia pun segera menyusulnya. Allez, par là. Dan benar saja, ketika Richard berhasil menemukan Arsi, ia telah disandra oleh Margaret. Di sini terungkap sebuah fakta, jika Margaret adalah dalang di balik semua masalah ini. Margaret melakukan semua itu karena ia iri dengan anak Richard yang memiliki kekebalan terhadap hukum serta dibiayai oleh negara seumur hidup. Sedangkan anaknya itu Paul, ia tidak mendapat hak yang sama seperti Arsi. Padahal Margaret juga dulu ikut dalam operasi Gendama sama seperti Richard. Oui, l'immunité sans problème vu que ton petit était sage comme une image. Fernand commence à avoir des doutes. Tak lama datanglah Komandan Guy yang langsung menyerang Richard. Dan lebih parahnya lagi, senjata Komandan Guy terjatuh dan diambil oleh Margaret yang langsung menembak Komandan Guy. Marguerite, salut Guy. On y va, on y va. Ouais, il y a Richard qui vient d'abattre Jouard sous mes yeux. Margaret serta Paul yang berusaha kabur dari tempat itu. Mereka dihadang oleh Momo yang berusaha dengan sangat keras menahan Margaret agar tidak kabur dari tempat itu. Tak lama Richard, Lazari serta Arsi mereka datang dan ikut menghadang Margaret. Sayangnya tiba-tiba datang pasukan khusus yang langsung mengepung mereka. Di sini Paul pun sudah merasa menang. Namun untungnya Guy datang di waktu yang tepat dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menangkap Paul serta Margaret. Komandan Guy sendiri masih hidup karena ternyata ia menggunakan baju anti peluru ketika ditembak oleh Margaret sehingga ia pun berhasil selamat. Di sini Komandan Guy memutuskan untuk menjadikan Lazari sebagai Bapak Menteri karena telah menyelamatkan negara. Ia juga minta Richard untuk kembali menjadi ketua agen rahasia Prancis. Namun di sini Richard malah mengaktifkan senjata rahasia yang membuat sisi gedung tiba-tiba menjadi gelap. Richard melakukan semua itu ternyata karena ia lebih memilih untuk pergi dari Prancis dan tetap menjaga rahasia negara agar anaknya yaitu Arsi bisa kembali mendapatkan kekebalan terhadap hukum serta dibiayai oleh negara seumur hidup. Dan film pun selesai. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya kali ini. Saya Indra untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.